ketika pintu dibuka dan tampak seorang membawa bingkisan. Tak lain dia adalah malaikat Ridwan, lalu memberi bingkisan kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban dan 2 pasang sepatu hitam yang amat sangat cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira atas support, like, and subscribe channel Azkarpedia. Kami doakan semoga selalu disehatkan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dijaga istri, anak, dan keluarganya, dunia bahkan sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itu jauh lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Termasuk di antara adab yang perlu diperhatikan oleh orang yang hendak sholat adalah memakai pakaian terbaik dalam semua sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Maksud berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat kemudian selesai, akan tetapi maksud dari perkataan ini adalah memperindah penampilan ketika berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini adalah dalil kewajiban menutup aurat dengan memakai pakaian yang terbaik setiap kali mendirikan sholat. Pakaian merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, karena dengan berpakaian seseorang dapat menutup auratnya. Pakaian juga dapat memperindah penampilan seseorang. Yang demikian itu tidaklah terwujud kecuali dengan memakai pakaian yang bersih. Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala berkata, walihadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah yustahabbu tajamulu inda salah wala siyama yaumal jumu'ah wa yaumal id wa tibu li'annahu minaz zinati wasiwak li'annahu min tamami dzalik. Kata beliau dalam ayat ini dan juga dalil as-sunnah yang semakna dengannya, terkandung faidah dianjurkannya memperindah penampilan ketika sholat, lebih-lebih pada hari Jumat dan hari raya Id. Juga dianjurkan untuk memakai wewangian karena hal itu termasuk dalam perhiasan, dan juga siwak karena hal itu termasuk dalam perkara yang menyempurnakan. Jadi kesimpulannya, boleh saja membeli baju lebaran untuk dikenakan ketika sholat Id, asal tidak berlebih-lebihan. Dari Abu Dzar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata miraran. Qala Abu Dzar
khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannanu wal munaffiku sil'atahu bil khalifil kadhib. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan tersebut berulang-ulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar berkata, merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang dimaksud dia berlebih-lebihan dalam berpakaian. Kemudian yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang dialami oleh cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Suatu ketika Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasulullah tidak memiliki pakaian baru untuk lebaran. Sedangkan hari raya sebentar lagi datang. Mereka bertanya kepada ibunya, wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami? Sayyidah Fatimah pun menjawab, baju kalian masih di tukang jahit. Kemudian malam hari raya pun tiba. Sementara pakaian baru belum juga terlihat hingga kedua pemuda itu bertanya lagi kepada ibunya. Ketika mendengar perkataan anaknya, Sayyidah Fatimah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli baju buat kedua buah hatinya itu. Tak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah pun menghampiri seraya bertanya, siapa? Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit yang datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putrimu. Pintu dibuka dan tampaklah seorang pembawa bingkisan, lalu diberikanlah kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantol dan 2 sorban, dan 2 pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya itu, kemudian memakaikan baju barunya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan melihat kedua cucunya sudah rapi, mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan senang Rasulullah SAW menggendong keduanya dan mencium mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut? Sayyidah Fatimah pun menjawab, ya, aku melihatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan, sang penjaga surga. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah SAW berbahagia, dan akan bersedih jika mereka pun bersedih. Dari kisah ini kita bisa simpulkan dianjurkan untuk orang tua menghiasi anak-anaknya dengan pakaian yang indah. Sebagaimana Sayyiduna Hasan dan Husain yang dihadiahkan pakaian dari malaikat penjaga pintu surga, tentu pakaian itu berasal dari surga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.